social engineering sebenarnya sudah pernah kita sering singgung di materi-materi yang sebelumnya, ya. Jadi ada beberapa materi di minggu-minggu lalu yang selalu menyebutkan bahwa social engineering, lalu ada social engineering lagi, gitu ya. Nah, kenapa sih dengan social engineering kayak gitu ya? Nah, kalau dari awal gitu ya, dapat dikatakan bahwa nah eh, tidak ada satupun ya dari keamanan sistem yang mampu memproteksi dari penggunaan teknik social engineering ya yang nanti dilancarkan oleh attacker, oleh penyerang ya. Hanya dengan mengedukasi karyawan, hanya dengan mengedukasi orang kayak gitu ya, untuk dapat mengenali, kemudian merespon adanya tindakan atau teknik social engineering yang dapat meminimalisasi serangan tersebut, ya. Sehingga teknik tersebut, kalau kita sudah melatih karyawan kita atau kita sudah melatih apapun di dalam organisasi kita yang perlu kita amankan, maka kita dapat meminimalisir ya dampak dari adanya social engineering. Nah, nanti kita akan bahas mengenai konsep, teknik, kemudian insider threat-nya apa, lalu bagaimana teknik impersonating on social network site ya, lalu apa itu identitif ya, lalu ada pencegahannya seperti apa ya. What is social engineering? Nah, ini uh, ada ininya dulu. Apa sih yang dimaksud dengan social engineering? Memang beberapa kali yang sudah saya jelaskan bahwa teknik social engineering ini adalah teknik yang melibatkan orangnya langsung. Nah, atau apapun yang berkaitan dengan si individu tadi. Informasi apapun yang berhubungan dengan seorang atau individu. Ya. Social engineering is the art of convincing people. Nah, ini adalah seni bagaimana kita dalam menemukan atau mencari tahu informasi-informasi konfidensial mengenai seseorang. Ya. Biasanya target dari social engineering adalah helpdesk, gitu ya. Ada technical support eksekutif atau sistem administrator, di mana orang-orang ini itu memiliki privilege terhadap sistem yang akan menjadi target dari si penyerang tadi. Contoh misalnya kalau helpdesk mungkin aja dia bisa memberikan informasi terkait dengan sistemnya, usernya, dan segala macamnya. Kalau technical support mengenai perangkat apa yang digunakan, lalu software apa saja yang ada, atau segala macamnya. Kalau sistem administrator bahkan kalau dia mempunyai user, jika diketahui passwordnya bisa langsung masuk ke dalam sistem, ya hal-hal yang seperti itu. Ya. Social engineering depend on the fact of the people are unaware their available information. Nah, jadi ini tergantung bagaimana orang tersebut tidak aware dengan informasi yang mungkin bagi dia itu tidak berharga, ya. Nah, tapi mungkin bagi peretas ya atau penyerang atau hacker itu mungkin sangat-sangat bisa dimanfaatkan. Nah, impact bagi organisasi adalah ya kalau mempengaruhi dari proses bisnis, maka tentu mempengaruhi keuntungan dari si perusahaan gitu ya. Kemudian bisa menyebabkan kerusakan terhadap berbagai perangkat dan segala macamnya gitu ya, kehilangnya privacy ya. Kemudian juga dan beberapa hal lagi yang terkait dengan confidential information. Nah, ini behavior vulnerable attack-nya. Nah, perilaku yang menjadi kelemahan ya. Ya ini biasanya sifat manusia yang mudah percaya kayak gitu ya. Tidak mempercayai mengenai social engineering, bahwa social engineering itu tidak ada gitu ya. Terus segala macamnya. Nah, what is social engineering? Nah, ini tadi yang sudah saya dijelaskan tadi ya. Eh Tadi dikatakan bahwa common targetnya adalah receptionist, helpdesk, kemudian ada technical support, ya, sistem administrator. Nah, ini adalah beberapa orang yang kemudian kalau di sebuah perusahaan yang menjadi targetnya, orang-orang ini yang kemudian akan dicari tahu informasi-informasinya. Ya. Nah, ini tadi kalau helpdesk, ya, kalau helpdesk nih dapat mengekstrak informasi seperti phone number, kemudian juga
uh, uh, kemudian menjebak si helpdesk-nya untuk memberikan informasi-informasi yang bermanfaat kayak gitu ya, atau hal yang lain yang nanti attacker-nya berpura-pura sebagai customer ya. Ini sudah fase dari social engineering attack. Nah, ini melakukan research on target company, kemudian select victim, lalu develop relationship, lalu exploit the relationship. Kita lihat dulu kalau yang dari research target. Nah, pasti dia mencari tahu dulu mengenai si target yang akan dia serang. Kalau itu adalah sebuah perusahaan, maka dia akan cari tahu dulu. Misalnya dia memantau siapa saja sih karyawannya, atau ketika nanti karyawannya pulang kerja dia akan lihat mana nih kira-kira karyawan yang vulnerable, yang cenderung behavior karyawannya mudah ramah dengan orang lain kayak gitu, mudah bercerita atau hal yang lain ya, seperti itu. Lalu ketika dia memilih target tersebut, nah dia akan mulai mendekati si targetnya, melancarkan serangan-serangannya ya. Attacker select the target to extract sensitive informasi. Nah, jadi dia mulai tuh mendekati, misalnya mengajak ngobrol, perusahaan kamu seperti apa? Emang bekerja kamu bekerja di bagian apa? Oh, bagian kamu itu seperti apa? Lalu ada berapa karyawan di sana dan segala macamnya. Email perusahaan kamu apa? Nah, segala hal yang seperti itu, ya. Lalu kemudian mendevelop relationship. Nah, ini juga sama. Oh, kemudian kita jumpa lagi ya nanti segala macamnya. Kemudian menjalin pertemanan kayak gitu, ya. Lalu jika sudah, nah ketika sudah kemudian berteman gitu ya, dan si attackernya dan si targetnya tidak segan-segan untuk memberikan informasi-informasi yang tadi sebenarnya dianggap si targetnya bahwa informasi tersebut tidaklah eh, penting gitu ya. Tapi ternyata bagi attacker informasi-informasi tersebut penting. Contoh misalnya yang tidak anggap penting, eh, emang di lantai berapa sih letaknya server kayak gitu. Oh, emang divisi IT-nya ada berapa orang? Nah, kan hal kayak gitu kan bagi mereka mungkin cuma informasi seperti itu. Tapi bagi si attacker itu kan akan bermanfaat. Oh, ternyata ada berada di lantai 3. Lalu ternyata yang mengamankannya hanya 3 orang. Nah, seperti itu. Jadi kalau dia mau melakukan physical attack, dia bisa langsung kayak gitu ya. Atau kalau nggak physical attack, dia bisa langsung mentargetkan 3 orang staff IT-nya tadi ya, atau yang lain. Nah, ini teknik. Nah, kalau teknik nih ada beberapa ya, ada klasifikasinya juga. Ada human base, lalu ada computer base, lalu ada mobile base. Ya, kalau human base ini yang berkaitan langsung dengan interaksi ke manusianya. Ya, contoh bertindak sebagai IT support technician. Nah, padahal dia bukan IT support gitu ya, tapi kemudian karena dia menyamar jadi seorang IT support, dia dengan mudah untuk masuk ke server room. Nah, ini yang berkaitan dengan human base itu ada impersonating, ada eavesdropping, ada shoulder surfing, ada dumpster diving, reverse, piggybacking, tailgating, phishing. Nah, ini beberapa sebenarnya sudah saya jelaskan di minggu ke-7 atau minggu ke-6 kemarin. Ya. Lalu ada computer based social engineering. Nah, ini computer based. Ada phishing, ada spam mail, ada instant chat messenger, ada pop-up Windows attack. Nah, ini yang kemudian sering ditemukan. Nah, ini sering ditemukan ya. Kayak phishing, ada spam mail, kayak gitu. Kalau phishing ini kemudian eh, memungkinkan sangat-sangat sering terjadi karena kalau kayak customer service gitu ya, atau karyawan yang ada di kantor itu pasti cenderung membuka email. Nah, ini gampang kalau sudah tahu emailnya, gampang diberikan teknik phishing. Jadi seolah-olah sebuah website yang beneran, namun ternyata tidak. Namun usernya malah masukkan username sama passwordnya. Ya.
Sebentar ya, tidak. Lalu ada mobile based social engineering. Nah, ini biasanya aplikasi-aplikasi yang sifatnya palsu, fake kayak gitu ya. Contoh misalnya aplikasi yang seolah-olah aplikasi game, padahal di dalamnya ada beberapa pengaturan yang meminta kita untuk mengizinkan mengakses data pribadi. Nah, seperti itu ya. Nah, ini juga bisa melalui mobile based aplikasi ya. Nah, ini kita lihat yang bagian impersonating. Nah, impersonating ini pretend to be someone legitimate or authorized person. Artinya bersikap seolah-olah menjadi seseorang yang uh, legal gitu, legal di perusahaan tersebut ya, atau orang-orang yang memiliki privilege. Nah, attacker biasanya melakukan impersonating ya untuk melakukan mencari tahu untuk berkomunikasi langsung gitu ya melalui biasanya melalui phone, melalui email atau hal yang lain. Nah, ini biasanya contoh-contohnya ada ya. Contohnya, "Hi, this is John from Finance Department. I have forgotten my password. Can I get it?" Nah, ini kan dia seolah-olah John dari Finance Department. Dia meminta untuk passwordnya. Nah, seperti itu. Ya. Kalau ternyata misalnya nanti helpdesk-nya helpdesk atau technical supportnya tidak melakukan validasi apakah ini benar John apa tidak, lalu kemudian oke, John, saya sudah reset jadi 1234566, silakan dicoba. Nah, lalu si attacker bisa langsung tuh menggunakan 1234566 tadi sebagai password barunya ya. Lalu ada yang berolah-olah sebagai orang penting. Nah, ini juga ada. "Hi, this is Kevin. Nah, CFO Secretary. Nah, saya sedang bekerja pada sebuah project yang sifatnya adalah urgent. Dan saya lupa dengan password saya. Nah, bisakah dibantu?" Wah, ada kata-kata urgent. Lalu di sana ada menjadi seseorang yang penting. Nah, itu juga membuat biasanya helpdesk, wah ini orang penting nih, bahaya, harus cepat dibantu. Nah, kan langsung diberikan reset passwordnya. Nah, lalu ini juga ada bertingkah sebagai technical support. Nah, ya. Nah, intinya melakukan penipuan lah sebenarnya kalau dilakukan social engineering ini. Tapi dengan melakukan beberapa teknik-teknik yang untuk meminimalisir kecurigaan, ya. Nah, ini banyak selain dari yang tadi, ada sebagai technical support, ada employee, client, vendor, ada sebagai tukang repairnya, ya, misalnya kayak teknisi gitu ya. Eh, Lalu misalnya ada dari pihak ketiga gitu ya. Nah, misalnya, oh saya dari perusahaan kita menggunakan Cisco misalnya, lalu ia eh, menjadi seseorang yang mengaku-ngaku berasal dari Cisco. Nah, itu juga bisa. Ya. Nah, ini lalu ada yang tekniknya phishing. Nah, phishing ini VoIP phishing. Nah, itu kepanjangannya. Ya. Nah, jadi ini hampir-hampir sama lah. Ya. Intinya adalah dia bertingkah menyamar jadi orang lain. Nah, ini melalui telepon. Ya. Lalu mengarahkan biasanya. Misalnya contoh, uh, dari dia menelpon salah satu karyawan di kantor tersebut. Lalu kemudian dia mengaku sebagai teknisi. Lalu karyawan tersebut diminta untuk mengakses sebuah halaman yang sudah disiapkan. Nah, ini kan sudah masuk ke teknik phishing, ya. Nah, itu juga juga bermasalah. Kalau phishing yang sebenarnya tadi kan melalui email gitu ya, lalu dia mengklik sesuatu yang seolah-olah mirip dengan website resminya, ya seperti itu. Tapi kalau phishing, VoIP phishing ya ini melalui telepon. Lalu ada eavesdropping, shoulder surfing, ada dumpster diving. Nah, ini ada beberapa contohnya nih. Kalau eavesdropping, dia menyamar jadi customer cleaning service gitu ya.
Jadi sambil dia membersihkan meja, membersihkan apa, dia sambil mendengar kayak gitu. Atau dia melihat catatan-catatan yang terdapat di meja. Ya. Kalau shoulder surfing, nah ini dia ketika targetnya sedang bekerja, dia mondar-mandir di belakangnya sambil melihat apa yang dikerjakan. Nah ini misalnya terjadi kalau Anda kerja di cafe, di coffee shop, buka laptop sambil kerjaan kayak gitu. Lalu ada orang lain yang melakukan shoulder surfing. Dia melihat, dia berjalan di belakang Anda sambil melihat, oh ternyata kerjanya ini, oh ternyata misalnya Anda meletakkan user and password pada sticky note di komputer, nah dia bisa mengintip seperti itu. Lalu ada dumpster diving. Tadi ketika dia sudah menjadi menyamar sebagai cleaning service, dia lalu juga bisa melihat misalnya tong sampah Anda, misalnya Anda pernah membuang, Anda pernah mencatat username, password, atau username atau apapun itu, email segala macamnya, lalu Anda buang ke tong sampah. Nah ini bisa kemudian menjadi informasi. Ya. Lalu ada reverse social engineering, ada piggybacking, ada tailgating. Ya. Kalau reverse present himself, nah ya ini sama lah, ya. Kayak impersonating juga. Kalau piggybacking, nah ini ya mirip-mirip lah ya. Nah dia bertingkah seolah-olah ID-nya ketinggalan di rumah. Bisa nggak saya masuk dulu? Nah seperti itu. Padahal dia menyamar sebagai orang lain kayak gitu ya. Kalau tailgating, bahkan yang ID tadi dia palsukan. Jadi seolah-olah dia eh, menggunakan name tag yang resmi gitu ya, lalu kemudian masuk ke dalam perusahaan tersebut atau target. Nah ini kalau computer based social engineering, ini ada pop up, pakai hoax letter, ada chain letter, instant messenger, spam email. Ya kalau pop up Windows itu biasanya kalau kita ngeklik pada browser apapun itu, lalu kemudian muncul pop up sesuatu. Kadang pop upnya your system is not secure. Please install this application. Nah, kayak gitu. Ya, atau beberapa hal-hal yang lain lah yang terkait dengan seolah-olah komputer kita itu nggak aman atau nggak bagus seperti itu atau yang lain. Nah, ini contoh dari pop up nih, pop up letter ya. Bisa juga melalui bahwa Anda mendapatkan undian atau menang kayak gitu-gitu. Cuman kan sekarang ternyata sudah pada pinter ya, sudah nggak gitu lagi lah. Oh udah tahu lah kalau ini penipuan kayak gitu. Nah tapi biasanya kalau yang berbau-berbau keamanan seperti ini bahwa oh ada virus, nah segera install seperti ini ya, ini masih ampuh lah saat ini ya. Lalu phishing tadi sudah ya. Nah ini phishing seolah-olah mengarahkan kita ke sebuah web tertentu. Nah padahal webnya adalah web palsu ya. Kalau di Kali Linux itu ada aplikasi yang digunakan untuk menduplikasi sebuah halaman berbasis web, ya, itu ada. Lalu beserta dengan teknik phishing sekalian. Bagaimana untuk mengambil username dan password. Nah, ini lalu ada mobile base. Nah, ini publishing malicious apps and paging legitimate aplikasi. Nah, ini mempublish sebuah aplikasi yang malicious gitu ya. Lalu merepackagingnya seolah-olah dia aplikasi yang resmi lah seperti itu. Ini juga jadi masalah. Ya. Contoh misalnya banyak tuh uh, di di Google Play Store ya, aplikasi yang seolah-olah nama-namanya dibuat mirip, padahal isinya cuman panduan kayak gitu ya, guiding ya. Nah padahal tapi pada saat instalasi ada permission yang harus di allow, kayak allow to baca kayak kontak, number, baca SMS ya, atau baca hal yang lain. Itu juga bermasalah. Ini sama lah ya. Ya kalau sekarang kayaknya lebih banyak
serangan kalau social engineering ini dengan menggunakan teknik mobile base, ya. Karena rata-rata orang sekarang sudah punya smartphone, ya. Lalu ada insider threat-nya. Nah, kita lihat insider threat-nya. Insider attack generally performed by privileged user. Nah, ini menyerang dari privilege usernya, ya. Jadi kalau dia mendapatkan hak akses gitu ya, nah ini sudah bermasalah. Apalagi hak akses yang didapatkan adalah sistem administrator. Nah, itu kan bermasalah jadinya. Atau hal-hal yang lain lah ya. Kadang karyawan yang telah berhenti bekerja itu juga jadi masalah. Contoh ada beberapa kasus yang real, misalnya dia nih ternyata insiden yang terjadi di perusahaannya disebabkan oleh mantan karyawannya. Karena mantan karyawannya sebelum dia pergi, sebelum dia dipecat, dia telah menanamkan trojan atau malware duluan pada komputer yang ada di insider networknya. Kemudian dari luar dia kemudian mengaksesnya. Itu juga bisa. Ya. Nah, ini impersonating in social network site. Nah, ini juga bisa lah ya. Dia menyamar menjadi orang lain pada social network, baik di Facebook, di LinkedIn, di Twitter, ya, atau yang lainnya. Nah, ini contohnya dia membuat sebuah Facebook account-nya dengan nama Christopher Nolan. Tapi tentu ini bukan Christopher Nolan-nya, kan kayak gitu. Nah, cuman dia membuat itu dulu, kemudian orang-orang yang salah menyangka bahwa ini adalah Christopher Nolan yang asli, kemudian berinteraksi. Nah, itu juga kemudian menjadi berbahaya. Ya, misalnya juga sama, dia membuat sebuah akun yang menamakan nama Anda, lalu kemudian inbox teman-teman Anda di pertemanan yang sama dengan mengatakan bahwa akun lama Anda itu kemudian dihack, ini adalah akun yang baru. Nah, itu juga bisa jadi masalah, ya. Lebih baik Anda pastikan dulu jika ada hal yang terjadi seperti itu. Karena sekarang harus berhati-hati juga dalam memilih teman di sosial media. Karena kita sering meng-share sesuatu di sosial media. Belum tentu apa yang kita share bagi kita nggak berguna, tapi ternyata bagi attacker, bagi hacker, itu ternyata berguna. Ya. Kita sering men-share ulang tahun kita, kayak gitu ya. Ternyata ulang hari tanggal lahir kita tersebut kita gunakan sebagai PIN ATM atau PIN yang lainnya seperti itu. Nah, itu jadi masalah juga. Ya. Nah, ini jadi bermasalah lah. Banyak kemudian yang bisa terjadi kalau ternyata ada akun-akun palsu seperti itu. Ya. Lalu ada identity thief. Nah, identity thief ini bahkan ada filmnya ya. Jadi kalau apa? Kalau kita melihat dari judulnya artinya adalah pencurian identitas gitu ya. Dia bisa menyamar menjadi identitas orang lain. Contohnya kalau Anda pernah nonton filmnya eh saya lupa lagi. Oh, itu uh, Catch Me If You Can. Ya. Catch Me If You trailer. Nah, kalau di film Catch Me If You Can itu yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio, itu dia kan mencuri identitas seseorang. Dia menjadi misalnya kapten sebuah maskapai penerbangan kayak gitu ya, atau menjadi dokter yang lainnya. Itu juga salah satu dari identity thief, ya. Atau bahkan ada sebuah film juga yang tentang pencurian identitas yang dia menggunakan identitas dari orang dia curi, dari kredit bank segala macam, nah sampai kemudian habis. Nah, ini banyak lah nih. Contoh di Amerika banyak sekali kejadian identity thief, ya. Kalau Anda browsing tuh banyak lah.
pencurian identitas, ya. Jadi orang lain seolah-olah mengambil semua menjadi identitas Anda. Nah, jadi hati-hati kalau memberikan share nomor KTP kayak gitu ya, nomor NPWP, kemudian kartu BPJS ya, jangan sembarangan lah. Pokoknya ada hal-hal yang berbau dengan data sensitif itu mulai di aware lah seperti itu. Ya. Nah ini biasanya beberapa teknik yang digunakan si attackernya ya. Biasanya melalui pencarian kita kayak gitu ya, dari internet atau social engineering juga melalui ketemu langsung gitu ya, atau melalui ya tadi langkah-langkah atau teknik-teknik yang digunakan sebelumnya. Ya. Oke, apa lagi ya? Nah ini bagaimana sih untuk mencegahnya? Nah ini uh, ya gampang lah. Tadi kan dibilang bahwa di awal sudah saya katakan bahwa tidak ada satu sistem pun yang dapat mencegah adanya penggunaan teknik social engineering. Ya, jadi sistemnya sudah dikonfig dengan handal sekalipun, tapi kalau ternyata orang yang menjalankan sistem tersebut masih vulnerable, nah itu kemudian bisa menjadi celah. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, ini biasanya kita bisa melatih individu-individu yang terdapat di perusahaan kita untuk lebih aware terhadap keamanan sistemnya. Kita bisa melakukan training, pelatihan, bahwa contoh sederhana, kita menerbitkan SOP, Standard Operational Procedure, bahwa tidak boleh mengklik email atau mengklik attachment dari email yang tidak dikenali. Nah, kayak gitu. Agar tidak terjadinya trojan, backdoor, kayak gitu-gitu ya, atau malware yang lainnya. Nah, itu salah satu contoh SOP yang bisa kita terapkan, kayak gitu ya. Lalu kita juga bisa mengimplementasi access privilege. Jadi, kalau usernya helpdesk biasa ya, dia cuma sampai di level mana, seperti itu. Dia nggak bisa sampai level mengakses data informasi, ya. Lalu kita bisa juga menginstal antivirus, ya, yang memiliki keamanan internet security. Nah, biasanya ada anti phishing-nya di sana, ya. Lalu meyakinkan bahwa setiap aplikasi dari yang kita miliki pada komputer itu terupdate dengan berkala. Ya. Kita juga harus mengecek beberapa proses yang berjalan di background, gitu ya. Kemungkinan akan terjadi entah itu Trojan sudah berhasil terinstall di sistem, namun kita tidak tahu. Ya. Ya, ini banyak lah. Ini jika mau diturunkan lagi gitu ya, memisahkan atau merotasi dari beberapa pekerja gitu ya, membatasi privilege-nya, mengontrol akses gitu ya, melakukan login dan juga auditing, monitor karyawan kayak gitu ya, menetapkan legal policy kayak gitu ya, kemudian mengarchive data-data kritikal atau data-data yang sifatnya konfidensial kayak gitu ya, melatih karyawan terhadap cyber security itu juga sama seperti yang di atas tadi. Ya. Nah ini kalau berkaitan dengan identitatif, apa yang harus dilakukan? Ya mengamankan lah semua dokumen yang bersifat privacy ya atau konfidensial. Jangan sembarangan meletakkannya. Atau jangan sembarangan mengupload data KTP ya atau yang lainnya. Contoh identitatif yang paling banyak atau yang paling mudah adalah pinjaman online. Kalau Anda misalnya mempunyai foto yang ada plus KTP-nya di sana itu, nah itu hati-hati juga. Karena kalau sudah dia dapatkan foto seperti itu, dia bisa melakukan pembuatan account dengan data diri Anda, lalu mengapply pinjaman online. Yang dicari ketika sudah jatuh tempo itu bukannya dia, tapi melainkan Anda. Nah, itu juga jadi masalah. Ya, banyak. Itu adalah contoh sederhana. Ya. Nah ini kalau phishing email, bagaimana mendetek phishing emailnya? Tentu saja lihat ya emailnya tuh dari domain yang resmi apa enggak ya. Kalau domainnya resmi, buka dulu domainnya ada apa enggak, benar apa enggak, cari tahu dulu ya. Kalau dia mengarahkan Anda ke beberapa URL, lalu ketika dia meminta Anda untuk mengisikan username dan password, pastikan ya jangan sembarangan ubah, biasanya isi dulu dengan yang salah gitu ya.
Jika yang salah kemudian dia katakan berhasil, berarti kan ini jadi masalah. Kok aneh gitu ya. Nah, ini ada beberapa tabel nih. Ini social engineering target. Contoh front office, helpdesk. Nah, ini teknik yang digunakan seperti eavesdropping, shoulder surfing, impersonating, persuasion, intimidation, dan ini juga sama. Cara defense-nya adalah melatih karyawannya gitu ya, agar lebih hati-hati dalam meletakkan informasi-informasi yang sifatnya konfidensial. Lalu ada yang targetnya technical support, sistem administrator. Attack yang digunakan adalah impersonating, ya, bisa fake SMS, phone call atau email. Nah, ini melatih juga sama seperti yang tadi. Lalu perimeter security. Nah, misalnya di bagian security di bagian satpam depan kantor gitu ya. Kalau ada orang yang berpura-pura name tag-nya tertinggal gitu, validasi dulu benar nggak dia karyawan kantor tersebut. Jangan langsung mengizinkan saja. Ya. Ini kalau di kantor melalui shoulder surfing atau eavesdropping, nah ini juga sama, melatih lah karyawan gitu ya. Biasakan melatih karyawan untuk sering-sering mengganti password. Ya. Ini vendor, ada mailroom, ada mesin, nah banyak lah hal yang lain. Ini dumpster, nah ini yang mengambil sampah-sampah di ruangan gitu ya, ini juga hati-hati. Jadi Anda kalau punya data ya yang udah di print gitu ya, hati-hati gitu ya ketika ingin dibuang, pastikan dulu data-datanya sudah dirobek segala macamnya. Agar informasi-informasi yang terdapat pada data tersebut itu nggak bisa dibaca ya. Menjadi tidak berguna seperti itu. Oke, itu teorinya. Kalau untuk praktikumnya, saya juga telah bagikan yang chess labs-nya, ya, yang ada di uh, nah ini ada social engineering ya, yang chess lab-nya. Nah ini bisa anda sambil pelajari gitu ya. Saya juga sudah memberikan praktikum ya di learning, cuman nggak basisnya adalah seperti ini ya. Anda lebih banyak menulis review ataupun ulasan ya. Nah, ini Anda bisa guna. Coba kita lihat dari yang pertama. Ini ada social engineering lab skenario mendetek phishing ya. Yang harus disiapkan adalah netcraft, phishtank ya. Kemudian ada sniffing Facebook kredensial, ada phishing user kredensial. Nah, ini banyak nih. Lalu phishing tadi saya bilang bahwa bisa dibuat di Kali Linux. Nah, itu juga memang ya. Jadi ada salah satu aplikasi yang ada di Kali Linux yang berguna sebagai cloning dari sebuah aplikasi. Nah, ini contoh misalnya di bagian exploit tool, social engineering toolkit gitu ya. Ada aplikasi yang bisa kita pilih yaitu social engineering attack. Lalu kita pilih website attack vendor. Lalu kita pilih credential harvest attack method gitu ya. Lalu kemudian ada site cloner. Nah, kemudian melakukan cloning terhadap website dari social media tersebut. Nah, di sini kita akan mengklonnya adalah facebook.com. Nah, ini juga sama. Ya. Jadi ketika facebook.com itu kemudian di cloning gitu ya, dia akan membuat sebuah halaman palsu. Nah, kemudian halaman palsu yang sudah berhasil di-generate di Kali Linux tadi, kita bagikan ke target. Lalu ketika target tadi kemudian membuka, halamannya sudah hampir mirip seperti ini, gitu ya. Tapi kadang dia tidak memperhatikan URL gitu ya. Maka kadang perhatikan juga domainnya. Kadang facebook.com, tapi face-nya C-nya 2 misalnya. Atau Facebook ternyata book-nya pakai 0, nah itu juga masalah.
Nah, ini kalau berhasil dia telah melakukan gitu ya, muncul dia nanti. Oh, ternyata berhasil dilakukan phishing. Nah, ini kan username fill, password fill, phone, emailnya apa, passwordnya apa. Ini phishing nih, enak. Kayak gini. Ya. Nah, ini juga sudah saya bagikan di learning, kalau mau coba boleh nanti silakan. Cuman saya nggak mewajibkan ya. Oke, jadi sampai situ aja. Jadi silakan nanti materinya dicermati lagi, dibaca. Jadikan panduan video ini sebagai salah satu panduan Anda untuk memvalidasi apa yang sudah Anda baca di slide tadi ya, di modul. Lalu kalau ingin melakukan praktikum labnya silahkan gitu ya, tapi saya tidak mewajibkan. Tapi kalau yang tugas praktikum yang di learningnya harus dikerjakan ya. Itu saya meminta Anda untuk mengulas video ya berisikan social engineering attack, lalu kemudian satu lagi itu mengenai Anda diminta untuk mencari contoh serangan kasus ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di minggu selanjutnya.